Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Masyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini kita kembali hadir di hadapan rumah Allah yang suci ini. Kita langkahkan kaki kita, kita ayunkan tangan kita dari rumah masing-masing menuju ke tempat yang kita ridhoi pada Allah ini guna melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Rangkaian ibadah Idul Fitri berjamaah yang kita lakukan pada hari ini merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah berikan rahmat, nikmat dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah Idul Fitri pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selama kita hidup di dunia ini, ketika kita memerlukan sesuatu, masih bisa kita minta bantuan kepada tetangga. Ketika kita membutuhkan sesuatu, masih bisa kita meminta bantuan kepada saudara, kepada sanak famili, kepada suami, kepada istri, kepada anak maupun kepada orang tua. Namun di masa nanti, ketika pun kita bertemu dengan anak kita, ketika pun kita bertemu dengan saudara kita, ketika pun kita bertemu dengan famili kita, kita tidak akan bertegur sapa ataupun kita akan minta bantuan, tetapi semua orang akan mencari sesuatu yang dapat memberikan bantuan, memberikan syafaat. Dan satu-satunya manusia di muka bumi yang mampu memberikan syafaat di masa nanti yaitunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama hidup kita dunia ini, manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali khatib menyampaikan agar senantiasa kita semua termasuk pada diri khatib sendiri, lebih banyak kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini agar kita menjadi betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu takwa ini akan menjadi jembatan kita menuju surga Allah. Maka tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir telah kita dengarkan, bahkan pada tahun ini, tidak kita hanya pada hari ini, bahkan ada saudara-saudara kita yang kemarin sudah melaksanakan rangkaian ibadah Idul Fitri. Kita jangan, ketika melihat saudara-saudara kita kemarin melaksanakan Idul Fitri, jangan kita berselisih paham, jangan kita bersitegang, jangan kita bermusuhan dengan asbab tersebut. Kita ambil hikmah yang terbaik, kita jadikan kita satu, jangan ada perpecahan di antara kita. Itulah apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Kita dilatih untuk senantiasa bersatu di masjid, di musola. Kita bersama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah agar kita sama-sama bersatu. Ketika hari ini, di hari Idul Fitri, ada yang bersetegang, ada yang berselisih paham, karena satu di antara mereka yang lain dalam melaksanakan ibadah Idul Fitri, kita bermusuhan. Ini kita introspeksi diri kita, berarti belum ada rasa Ramadan yang tertanam pada diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan kali ini, khotib kembali bertanya pada diri kita masing-masing yang akan menjawab. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kepada kita? Banyak di antara manusia, mungkin termasuk kita sendiri, memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menggapai pahala yang sebesar-besarnya, menggapai ampunan Allah. Bahkan 2 bulan menjelang Ramadan, kita diajarkan oleh doa oleh baginda Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inti dari doa yang kita bacakan itu agar dipertemukan di bulan suci Ramadan. Ketika kita telah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mari kita semua berusaha mendapatkan bulan suci Ramadan. Seluruh amal ibadah kita tingkatkan. Yang dulunya jarang ke masjid, sekarang kita rajin ke masjid. Dulunya lalai dalam ibadah, kita usahakan untuk tetap setia dan istiqomah dalam ibadah. Dulu kita tidak mampu untuk bersedekah, saudara-saudara kita, selama bulan suci Ramadan kita bersedekah. Dulu kita banyak melakukan perbuatan maksiat, mulai dari jiwa kita, mulai dari mulut kita dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menjaga mulut kita. Selama bulan suci Ramadan kita mampu menjaganya. Tujuan dari kita sebenarnya adalah agar kita mendapat ampunan dari Allah, dan kemudian kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Sehingga tujuan kita seperti terlahir kembali, seperti halnya bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Apakah hal tersebut sudah mencapai kita takwa? Apakah kita kalau andai kata hari ini dosa kita telah diampunkan oleh Allah, andai kata hari ini seluruh amal ibadah kita dipergandakan oleh Allah, apakah kita sudah mendapatkan nilai takwa di sisi Allah? Kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah, jawabannya belum. Karena itu merupakan tujuan kita. Kita mendapatkan mencari Ramadan ini dengan tujuan akan mendapatkan pahala, dengan tujuan mendapatkan ampunan Allah. Tetapi kita tidak tahu apa tujuan sebenarnya Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ada itu kita harus sejalan dengan tujuan kita dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bertujuan menjadikan Ramadan kepada kita adanya perubahan dalam hidup kita, terutama dalam segi ibadah. Banyak di antara kita selama bulan suci Ramadan ini rajin beribadah, taat melaksanakan rangkaian ibadah. Tetapi setelah Ramadan berangkat di hadapan kita, tidak satu pun kita kembali istiqomah melaksanakan apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Masjid, musala, ya selama bulan suci Ramadan penuh. Sekarang setelah Ramadan berangkat, seakan-akan kita lupa jalan ke masjid dan musala. Dulu ketika selama bulan suci Ramadan kita giat untuk berinfak, menjaga ucapan kita, menjaga tingkah laku kita selama Ramadan.
Tetapi kita kembali kepada bagaimana kehidupan kita sebelum bulan suci Ramadan, yang biasa kita selalu berghibah, yang biasa kita gunakan mulut kita untuk bergunjing. Kembali kita untuk bergunjing, maka belum dikatakan kita bertakwa, tapi kita bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengistiqomahkan apa yang kita pelajari selama bulan suci Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Kalau kita bisa melakukan tersebut, maka nilai takwa ada pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa pelajaran takwa? Sehingga kita dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Pelajaran apa yang dapat kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Banyak di dalam Al-Quran. Di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Siapa orang yang muttaqin itu? Ada 3 golongan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa 3 golongan orang yang tadi? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari selama bulan suci Ramadan, yang insya Allah kita tinggalkan, kita pertahankan dan kita laksanakan di 11 bulan yang akan datang, yaitu orang yang berinfak, orang yang bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan suci Ramadan kita belajar bagaimana kita sisihkan harta kita untuk membantu, karena ada nilai pahala yang besar. Tetapi hari ini bagaimana? Ketika Allah tidak melipatkan pahala kita ketika bersedekah, mampukah kita untuk mensisihkan harta kita di jalan Allah? Kalau kita seorang yang berduit, kita mempunyai kelebihan dari segi harta, mungkin kita tidak masalah. Bagaimana kalau kita dalam keadaan sempit, ketika membutuhkan sesuatu, ternyata ada saudara kita yang juga membutuhkan sesuatu itu tersebut. Kita belajar dari kisahnya Ahmad bin Miskin. Ahmad bin Miskin seorang yang ulama. Ketika itu dia keadaan miskin, tidak ada yang akan dia makan. Dia mempunyai anak dan istri. Dia hendak menjual rumahnya. Berangkatlah Ahmad bin Miskin dari rumah keluar, bertemu dengan seseorang ketika itu. Ketika bertemu dengan seseorang, apa kata Ahmad bin Miskin? "Ya sahabat, tolong beli rumah saya. Saya dan keluarga saya belum makan. Tidak ada yang akan kami makan." Tapi orang tersebut tidak mau membeli rumahnya dan menyodorkan 2 potong roti. 2 potong roti itulah yang diambil oleh Ahmad bin Miskin, kemudian dibawa ke rumah untuk anak dan istrinya. Namun apa yang terjadi kaum muslimin wal kaum muslimat? Belum sampai di rumah, di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan seorang janda yang mempunyai anak 1. Dalam hidup dalam kelaparan, melihat anaknya juga dalam kelaparan. Kalau kita lihat pada diri kita, terutama pada kaum suami, apa yang mesti kita lakukan dengan 2 potong roti tersebut? Apakah kita bawa 2 potong itu buat anak dan istri kita rumah yang merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang suami? Atau kita berikan kepada janda tadi yang 1 punya anak dan juga merupakan dalam keadaan lapar? Pertanyaan itu pada diri kita. Mungkin di antara kita akan memberikan 2 potong roti itu kepada anak dan istri kita, yang kata kita adalah tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Tapi Ahmad bin Miskin percaya dengan kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran. Di antara kalimat Allah dalam Al-Quran dikatakan, "La yukallifullahu nafsan illa usaha." Allah tidak akan memberikan suatu cobaan ujian di luar batas kemampuan umatnya. Ketika beliau yakin, ketika Allah memberikan ujian kemiskinan kepada beliau, dia yakin ini saya masih bisa mengatasi ini semua.
Kemudian ayat lain yang beliau yakini oleh Ahmad bin Miskin adalah ma min dambatin ila Allahi rizquha. Apa kata Allah? Setiap yang merayap, setiap yang merayap itu Allah lah yang menjamin rezekinya. Artinya apa? Ketika kita langkahkan ke kita, ada usaha yang kita lakukan kehidupan dunia ini, Allah jamin rezeki, Allah adakan rezeki atas usaha yang kita yakini. Dia yakin, karena mungkin dengan usaha lain Allah turunkan rezeki buat saya dan istrinya. Keesokan harinya dibawa pulang ke rumah, disampaikan kepada anak dan istrinya, anak dan istri anak yang soleh, istri yang soleha, menerima keputusan dari suami yang soleh. Kemudian tak lama kemudian Allah membuktikan janjinya, diturunkan harta kemudian dari peninggalan oleh orang tua Ahmad bin Miskin yang diberikan kepada beliau. Ternyata setelah itu Ahmad bin Miskin dengan harta yang melimpah tersebut, dia bersedekah, dia manfaatkan harta tersebut untuk bersedekah dengan orang lain, membantu fakir miskin, membantu panti-panti asuhan, membantu orang-orang jompo dan lain sebagainya. Digunakan harta tersebut, harta itu tidak habis-habis. Tapi ternyata ketika orang berkata kepada Ahmad bin Miskin, "Ya Ahmad bin Miskin, engkau ini seorang yang dermawan yang hebat." Dia merasa tinggi hati, masa dia. Malamnya beliau bermimpi, dia di dalam mimpinya dihadapi oleh timbangan. Ketika dilihat dalam timbangan amalnya, ternyata perbuatan buruknya lebih berat daripada perbuatan baiknya. Kemudian diambilnya sedekah-sedekah dia tadi yang besarnya sebesar gunung, yang diberikan membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim, membantu orang-orang jompo tadi, ditimbang, ternyata timbangan tidak mampu mengangkat kebaikannya. Namun setelah itu datanglah janda dan anak tadi, dan diberikan 2 potong roti itu untuk membantu si Ahmad bin Miskin. Apa kata Ahmad bin Miskin? Janganlah engkau berikan ini, sedangkan sedekahku yang besarnya sebesar gunung saja tak mampu membantuku, apalagi dengan 2 potong roti yang kecil ini. Ternyata setelah dia ambil ditimbang, rupanya beratnya luar biasa, menyebabkan Ahmad Miskin memang menyusurkannya Allah. Disinilah kita belajar, ketika Ahmad bin Miskin memberikan sedekah, ketika dalam keadaan lapar, ketika dia membutuhkan itu semua, dia ikhlas untuk bersedekah, walaupun ketika itu dia juga membutuhkan. Itulah nilai yang terbaik bagi kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, hari ini kita tanamkan keikhlasan dalam kita diri bersedekah. Jangan kita takut ketika bersedekah kita akan menjadi orang yang miskin, tidak. Jangan kita sangka kita tidak punya, jangan kita untuk bersedekah. Masyiral muslimin rahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sedang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai takwa sudah ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 134 tadi, dikatakan sebagai orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Selama bulan suci Ramadan kita mampu menahan amarah. Selama bulan suci Ramadan tidak mampu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita perpecahan. Pertanyaannya, mampukah kita setelah ini kita mampu menahan amarah-amarah kita? Karena banyak lagi godaan-godaan yang akan menjadikan amarah kita akan meningkat. Kalau kita mampu, itulah tandanya kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena banyak lagi godaan nantinya. Asbab dari amarah yang kita lakukan akan terjadi permusuhan di antara kita. Kita sama kita sesama tetangga akan saling bermusuhan karena tak mampu menahan amarah. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita juga belajar selama bulan suci Ramadan memaafkan setiap kesalahan orang lain ketika orang lain minta maaf kepada kita. Itu yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita belajar dari seorang tokoh Islam yang junjungan kita juga di Sumatera Barat ini.
seorang Buya Hamka. Siapa Buya Hamka? Dulu dia difitnah, dulu dia dimaki, dicaci dan sebagainya, sehingga Buya Hamka tersebut dijebloskan ke dalam penjara. Tapi ternyata setelah beliau keluar, setelah Buya Hamka keluar dari penjara, orang yang memenjarakan tersebut ternyata sakit dan sakaratul maut, yaitu Insinyur Soekarno. Apa pesan Insinyur Soekarno ketika itu? Ketika dia meninggal, dia ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Seorang Buya Hamka yang pemaaf, seorang Buya Hamka yang tidak berdendam. Dia mau memaafkan orang yang pernah menjebloskan dia ke dalam penjara. Begitu indahnya sifat dan karakter seorang Buya Hamka, sehingga banyak orang yang sangat marah kepada Buya Hamka. Ya Buya, kenapa engkau maafkan orang yang selama ini telah menjebloskan engkau ke dalam penjara? Apa kata Buya Hamka? Ada hikmah yang terbaik. Andai kata saya tidak dipenjarakan, belum tentu saya bisa menyelesaikan membuat buku tafsir yang terkenal saat ini, Tafsir Al-Azhar. Di dalam penjara itulah Buya Hamka bisa menulis, menyelesaikan tafsirnya tersebut. Ada hikmah ketika kita berada dalam keadaan kebenaran, ketika kita memaafkan orang lain, ketika tidak ada dendam kebencian di dalam diri kita, maka itu akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Maka dari itu tanamkan diri kita, jauhkan hal-hal yang akan menyangkut perbuatan-perbuatan yang akan merusak rasa persatuan dari kita, rasa silaturahmi dari kita. Kita memaafkan, tentu ada yang dimaafkan. Ada yang dimaafkan, tentu ada yang memaafkan. Kalau kita memaafkan, bagaimana kalau kita bersalah? Tentu kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita salahkan. Di hari nan fitri ini, mari sama-sama kita sama-sama menjalin lagi hubungan kita sesama manusia, hubungan kita sesama tetangga. Kalau ada permusuhan di antara kita, kata Rasulullah, la yahillu lil mu'min ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak beriman di antara kamu ketika kamu mendiamkan saudaramu lebih dari 3 hari. Maka dari itu hari ini kita mohon minta maafkah mendatangi saudara-saudara kita. Tapi yang teringat kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah, yang pertama yang mesti kita datangi, yang mesti jangan kita lupakan adalah orang tua kita. Bagaimana orang tua kita yang mendidik kita, ibu yang telah melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita, ibu yang telah mengandung kita selama 2 bulan 10 hari. Begitu susah beliau mengandung, kemudian menyapih kita, menyusui kita. Ketika anak terlahir dalam keadaan susah, ketika orang tua kita diberikan sebuah cobaan, kata dokter, ya ibu, ya bapak, anak ini kalau lahir bisa jadi ibunya tidak selamat. Kalau ibunya selamat, anak bisa jadi tidak selamat. Mana yang engkau pilih? Paling suami mengatakan biarkan istri saya yang saya pilih. Tapi seorang ibu mengatakan, saya ingin anak saya, biarkan saya mati, asal anak saya tetap hidup dan sehat. Begitu perjuangan seorang ibu. Sampai dia dibangga-banggakan, ditimang-timang setiap harinya. Ketika anak belum sampai bisa berjalan, anak orang 2 tahun sudah bisa berjalan, anaknya belum sampai berjalan. Sampai 5 tahun anaknya baru bisa berjalan. Ketika anaknya bisa berjalan, dibanggakan kepada orang lain, anak saya sudah bisa berjalan. Ditimang-timang, digendong. Ketika kita waktu kecil tidak bisa berjalan. Tapi kini ketika orang tua kita sudah tua, sudah lumpuh, tak mampu berjalan, mampukah kita untuk menggendong mereka? Mampukah kita tidak meninggalkan mereka? Dulu dia membanggakan kita walaupun kita dalam keadaan cacat, ketika orang mencaci kita, tapi orang tua kita tetap membanggakan kita walaupun hanya satu kelebihan kita. Hari ini kita sudah pangkat jabatan tinggi, kita sudah hebat. Kenapa kita malu di hadapan saudara-saudara kita? Kenapa kita malu di hadapan orang lain? Kita membanggakan orang tua kita, bahkan kita tak mau memperkenalkan orang tua kita kepada orang lain, pada kari kerabat dan
kerabat-kerabat kita, kepada teman-teman kita. Begitu berdosanya kita di hadapan Allah. Itu seorang ibu, belum lagi seorang ayah. Meskipun ayah tidak pernah mengandung, melahirkan dan menyusui, tapi lihat perjuangan seorang ayah. Siang, pagi, sore, malam, banting tulang untuk mencarikan nafkah untuk kita. Kadang dari nafkah yang mereka dapatkan, karena mereka lupa ada apakah nafkah itu semuanya halal atau ada sisipkan yang haram. Yang penting bagi mereka, ketika dia bersekolah hanya lulusan SD, dia ingin berkeinginan anaknya jangan sampai lulusan SD. Ketika dia hanya kerjanya sebagai seorang manongkang, jangan sampai anaknya seperti ini, dia pengen lebih dari itu. Dia usahakan siang malam banting tulang, tak kenal lelah. Kita seperti itu. Ingat juga perjuangan seorang ayah. Kapan kita merasakan hal tersebut? Ketika orang tua kita telah tiada. Kita lihat saudara-saudara kita begitu mesra dengan orang tuanya, mencium tangan orang tua, berpelukan dengan orang tuanya, mengajak orang tuanya jalan-jalan. Sementara kita ingat bahwasanya diri kita tak lagi mempunyai orang tua. Selama hidup di dunia ini, kita tak pernah membahagiakannya. Ketika orang tua kita memanggil kita, kita tak pernah mendatanginya. Tapi ketika orang tua lagi tidak ada, baru kita sadar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum orang tua kita disebut oleh Allah, berikan kebahagiaan kepada mereka, berikan secercah harapan kepada mereka, bahwa buktikan kepada Allah bahwa kita adalah anak-anak yang berbakti, anak yang soleha, yang berbakti kepada orang tua kita. Kaum muslimin wal muslimat sedang sholat Id yang dirahmati Allah. Andai kata hari ini kita tidak punya orang tua, hari kata hari ini sudah kehilangan orang tua, tugas kita hari ini adalah bagaimana senantiasa kita berbakti dengan cara kita mendoakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afana. Allahumma firlahu warhamha wa'afihi wa'afana. Karena tiga hal yang akan menolong orang tua nantinya adalah anak yang soleh, anak yang soleha, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Disinilah bakti kita sebagai seorang anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Jangan kita tinggalkan apa yang kita tanam selama bulan suci Ramadan. Kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktikan kepada Allah bahwa kita ini pantas mendapatkan nilai takwa. La'allakum tattaqun. Kita ini pantas sebagai seorang hamba yang mendapatkan nilai takwa. Dan buktikan kepada Allah, saya ini orang-orang yang senantiasa mau menjalin silaturahmi sesama manusia. Saya ini adalah orang-orang hamba Allah yang senantiasa selalu membahagiakan orang tua kita. Termasuk nanti bersilaturahmi lagi pada kita tangga kita. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallah walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang sholat Idul Fitri dirahmati Allah. Sebelum kita tutup khutbah kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Kita sama-sama meminta kepada Allah. Namun sebelumnya, mari kita iringi doa kita. Kita sandarkan doa kita
dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, maka perbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati amin ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami banyak dosa ya Allah, terutama kepada orang tua kami ya Allah. Selama kami hidup di dunia ini, selama kami berada bersama orang tua kami, banyak di antara kami yang durhaka kepada orang tua kami. Banyak di antara kami yang tak mampu untuk membahagiakan orang tua kami. Padahal begitu besar jasa-jasa orang tua kami kepada kami ya Allah. Bahkan apapun yang akan kami berikan tak mampu membalas semua jasa yang telah orang tua kami berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, yang tidak mampu sampai akhir hayat beliau tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada orang tua kami. Ya Allah yang Tuhan kami baru sadar hari ini ya Allah, betapa besar jasa-jasa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah melahirkan, ibu yang melahirkan kami, yang menyusui kami, yang membesarkan kami. Kemudian ayah juga yang berusaha payah telah memberikan yang mendidik kami, mencarikan nafkah kepada kami ya Allah. Kami lupa selama ini ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami ya Allah. Andai kata orang tua kami hari ini masih hidup ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada orang tua kami menjalani kehidupan di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan langkah orang tua kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada orang tua kami ya Allah. Berikan keimanan kepada orang tua kami ya Allah. Jauhkan orang tua kami dalam kesesatan ya Allah ya Tuhan kami. Andai kata orang tua kami jauh dari keimanan kepadamu ya Allah, berikan hidayah kepada orang tua kami ya Allah. Jangan biarkan orang tua kami larut dalam kesesatan itu ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, andai kata hari ini kami tidak menjumpai lagi orang tua kami ya Allah, orang tua yang telah meninggal ya Allah, orang tua yang tidak ada di hadapan kami ya Allah ya Tuhan kami rindu dengan orang tua kami ya Allah. Tapi dengan kerinduan kami ini ya Allah, hanya doa yang bisa kami panjatkan kepadamu ya Allah untuk orang tua kami ya Allah.